Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika Allah melihat hati kita melupakan akhirat, Allah pun menarikmu kembali dengan ujian-ujian, kekecewaan, rasa sakit. Ketika kamu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berada di jalan yang semestinya, kamu pun diuji. Ustazah, tapi kok ujian saya itu kok sama terus loh dari dulu, Ustazah. Kenapa saya diuji dengan ujian yang sama terus? Itu artinya kamu nggak lulus-lulus, remedial terus, jadinya diuji sama mulu ya, karena yang itu aja kamu belum selesai jalaninnya. Hati suami berpaling malah dilabrak. Hati suami berpaling malah dia malah mikirnya begini nih, suami saya selingkuh, oh dia pikir dia aja yang bisa selingkuh, saya juga. Kamu salah jawab pertanyaannya. Ya akhirnya karena lagi dikasih flu, teman-teman sekalian, bukannya diobatin, bukannya udah diobatin nih, udah dikasih nih, dikasih pil yang pahit, dia malah ngerjainnya nggak bener lagi, dia makan makanan-makanan yang nambahin flu, nambahin batuk, akhirnya kemana-mana penyakitnya, ya disuntik lagi, malahan dosisnya tambah lebih, bukan begitu? Mari belajar untuk itu. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi itu 3 poin itu poin sangat penting untukmu, menjadikanmu tidak akan pernah menyerah. Hidup tak akan pernah ideal buat siapapun. Hidup sudah ada yang mengendalikan. Dan ingat, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagimu. Kamu nggak ngerti, tapi Allah ngerti. Kamu nggak paham, tapi Allah paham. Andai kamu tahu hikmah di balik segala musibah, di balik segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya air matamu akan habis untuk kamu menangis syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya air matamu akan terus-terusan meleleh karena rindu sekaligus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kamu mengerti, maka saudara sekalian, belajarlah untuk menjadi hamba yang kenal sama Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, teman-teman saudara sekalian, dalam berbagai macam ujian dalam kehidupan, satu, kamu harus mengerti cara menghadapinya. Belajar, hadir di kajian, dengarkan banyak-banyak kajian, bikin kamu jadi ngerti, bikin kamu jadi paham. Kalau kayak gini nih masalahnya, saya harus kayak gimana nih? Nih kalau ada hal yang seperti ini, saya harus bagaimana menjalaninya. Itu satu. Kemudian yang kedua, laksanakan saja apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadamu. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal ibadah, itu semuanya menguatkanmu. Jangan tinggal zikir, itu semuanya menguatkanmu. Jangan tinggal Al-Quran, itu semuanya menguatkanmu. Jadi satu, jalaninya dengan ilmu. Dua, jalaninya dengan ibadah. Karena semua ibadah itu adalah perbuatan-perbuatan yang membuatmu menjadi semakin kuat gitu. Kemudian yang terakhirnya, teman-teman sekalian, dan ini enak banget, yang terakhirnya, deketi sang pembelamu, deketi sang pemberi syafaat padamu, bagindamu Nabi besar Muhammad SAW. Gimana caranya? Sekurangnya dengan perbanyaklah bersolawat padanya. Minimal yang bisa kamu lakukan, perbanyaklah salawat padanya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan, Sayyidina Muhammad bin Alwi Ba'alawi, Sayyidina Muhammad bin Alwi Al-Hasani Al-Maliki, beliau mengatakan, tidak ada permasalahan tidak bisa selesai dengan memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad. Cobain,
Cobain. Untuk semua susahmu, untuk semua hal-hal kesedihanmu, cobain perbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Jadi jauh lebih ringan, jadi jauh lebih enak, teman-teman. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad tuh kalau kamu banyak baca sholawat kepadanya, Nabi Muhammad akan ikut serta mendoakanmu. Kalau udah didoain sama Nabi Muhammad, Nabi kayak jadi pembelanya gitu. Jadinya nih, yang mestinya berapa lama diujinya, jadi lebih pendek masa ujiannya. Yang mestinya diujinya dosisnya berapa, ibarat obat nih, yang mestinya nih Allah kasih dosisnya nih sekian, selama sekian, itu bisa berkurang dengan syafaat pembelaan baginda kita Nabi besar Muhammad sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Musibah yang menimpa kita, ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad ikut merasakannya, berat baginya musibah yang menimpa kita. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Wabil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin beliau rauf, penuh cinta, rahim, penuh sayang. Jadi enak nih kalau kita dekat sama Nabi Muhammad, enak karena Nabi Muhammadnya kan dekat sama Allah. Jadi urusannya itu kayak semacam ada orang dalam gitu. Jadinya kita urusan-urusan lebih mudah bersama dengan kedekatan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.